Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel DCHW. Di video kali ini saya ingin mencoba menginstal MIUI 12 dari Nusantara Project untuk Redmi Note 5. Kita coba install, ini ukurannya 1,8 GB. Oke, langsung saja seperti biasa kita install lewat TWRP. Kita mulai ulang atau reboot sambil menekan volume atas supaya langsung masuk ke TWRP. Oke, ini sudah berada di TWRP. Ini saya pakai Orange Fog Recovery Project. Kita web data dulu sebelum install ROM. Kita centang semuanya kecuali internal storage, micro SD dan USB OTG. Lalu kita swipe untuk membersihkan atau kita web. Setelah di web, langsung saja kita install file ROM-nya. Kita pergi ke file, lalu kita cari filenya, kita pilih filenya, kemudian kita swipe untuk menginstal file ROM-nya. Proses instalasi ini memakan waktu sekitar 5 menitan, jadi saya skip saja. Oke, proses instalasi sudah selesai. Kita bisa web changes atau kita langsung reboot sistem juga bisa. Jadi di sini saya cuman menginstal ROM saja, tidak menginstal Magis ataupun file lain. Kita orient saja. Kita langsung reboot sistem. Untuk logonya ini biasanya logo Mi diganti Nusantara menjadi lebih keren gitu. Dan seperti inilah buat animation dari ROM Nusantara Project MIUI 12. Seperti gambar burung elang yang ada listriknya muter-muter gitu. Keren ini. Proses ini akan memakan waktu sekitar 5-10 menit. Kalau lebih dari 10 menit bisa diartikan itu bootloop. Kita bisa tekan tombol power selama 12 detik supaya proses bootingnya diulang kembali jadi tidak bootloop. Oke, kita sudah masuk ke halaman awal setting-setting di MIUI 12 Nusantara Project. Untuk logonya ini berwarna putih seperti tidak ada logonya. Oke, untuk bahasanya sudah support bahasa Indonesia. Kita skip saja ini. Dan seperti inilah halaman awal dari MIUI 12 dari Nusantara Project untuk Redmi Note 5. Ini wallpapernya hitam pekat seperti layar AMOLED. Untuk aplikasinya ini sepertinya minim bloatware atau aplikasi-aplikasi tambahan dari Xiaomi. Oke, ini kita coba lihat di perekam layar. Seperti biasa untuk sumber suara di perekam layar Xiaomi itu bisa suara sistem dan di sini bisa 30 fps. Belum support 60 fps karena belum pakai modul Magis. Jadi ROM ini support untuk YouTuber yang suka buat konten gaming karena ini support untuk perekam layar dengan suara sistem. Kemudian kita coba buka kameranya, apakah ini kameranya ngebug atau tidak, kita cek. Oke, ini oh ya, ini bisa dibuka. Kita izinkan. Untuk kameranya ini menggunakan MIUI kamera dan ini ada AI kamera. Tapi ini saya coba tidak ada perubahan, mungkin ini cuman tempelan saja. Dan untuk mode Pro nya ini biasanya kalau di ROM MIUI itu cuman ada sedikit, ini ada banyak, ada shutter speed juga. Hanya saja shutter speednya ini cuman sampai di setengah detik karena hardware kamera Redmi Note 5 itu memang segitu maksimalnya. Kita coba untuk kamera depan. Iya, bisa ternyata. Untuk mode videonya, slow motionnya itu disembunyikan di mana saya tidak tahu. Biasanya itu ada di mode video, tapi ini tidak ada untuk pilihan slow motion. Untuk kualitas video bisa sampai Full HD 60 fps. Oke, kita pergi ke setelan, kita cek spesifikasinya seperti apa.
Untuk nama perangkatnya itu tidak Redmi Note 5 tapi GM1917. Saya rasa ini berguna untuk mengelabuhi game supaya FPS-nya itu terbuka sampai di ekstrim atau 90 FPS. Kita lanjut di keseluruhan spesifikasi. Untuk CPU-nya ini overclock sampai 2,20 GHz. Biasanya itu 1,8 GHz, ini overclock berarti. Untuk kernelnya ini memakai kernel Deagle atau Desert Eagle kalau tidak salah. Nanti kita cek performanya di Antutu dan CPU thermal throttling. Dan di sini terdapat Nusantara Wings. Ini sama halnya seperti di Havoc OS ataupun yang lain-lain, itu kita bisa mengkustomisasi status bar, display, blur effect ataupun yang lainnya sesuka hati kita. Jadi ini kustomisasinya juga lumayan banyak. Kita bisa menseteli ROM semenarik mungkin sesuka hati kita. Di sini ada Nusantara part. Jadi kita bisa menseteli gain mikrofon, gain headset tanpa harus menginstal EX Kernel Manager atau root. Sudah ada pilihan untuk menseteli untuk gain mikrofon dan headphone gain, dan banyak juga alat-alat lainnya. Ini ada Seliduk mode tanpa harus root. Ada juga untuk kekuatan getaran kita bisa atur, dan banyak kustomisasi di Nusantara Wings ini. Oke, ini kabar yang bahagia karena di sini sudah ada untuk memasukkan DNS pribadi. Jadi kita bisa isikan DNS Google ataupun DNS Cloudflare sebagai pengganti VPN tanpa menggunakan aplikasi. Untuk wallpapernya ini disediakan banyak sekali dari Nusantara Project yang lumayan keren-keren. Untuk setelan lainnya silahkan cek sendiri, karena kalau saya jelaskan semua video ini akan menjadi sangat panjang. Oke, kita coba cek skor di Antutu, apakah skornya itu lebih tinggi dari biasanya ataupun lebih rendah. Ini untuk spesifikasinya itu disamarkan menjadi GM1917. Untuk prosesor di overclock sampai 2,2 GHz dan GPU-nya itu ditingkatkan menjadi 512 Adreno. Ini untuk kamera belakang 48 megapiksel. Ini saya rasa ini kekeliruan. Oke, langsung saja mari kita uji. Ini untuk Antutunya itu versi lama, sama seperti di video saya sebelumnya. Jadi untuk skornya bisa dibandingkan dengan video saya sebelumnya di video penginstalan ROM lainnya di channel ini. Dan dia mendapatkan skor 161.000. Jadi ini performanya itu cukup baik dan meningkat, karena biasanya itu cuman 145.000 sampai 150.000. Berarti ROM ini cocok sekali untuk para gamers yang suka performa. Kemudian ini saya cek untuk thermal throttling, apakah mengalami throttling yang cukup parah untuk keseimbangan performanya. Dan seperti inilah hasil dari tes thermal throttling selama 10 menit. Masih hijau semua, tidak ada yang merah, tidak ada yang anjlok. Jadi ini recommended banget bagi para gamers, tapi ya konsekuensinya HP-nya jadi kayak setrika, panas gitu. Bagi para gamers yang memakai Redmi Note 5 bisa coba ROM Nusantara Project ini, karena performanya itu stabil dan skor Antutunya itu lumayan tinggi
Meskipun ini HP-nya sedikit hangat karena ya performanya ditingkatkan itu. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Tonton juga video menarik lainnya dari channel ini. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan like video ini supaya channel ini bisa terus berkembang dan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Sekian dan sampai jumpa di video saya berikutnya.